Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, jelas aku bukan ahli surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku ndak kuat kalau harus masuk neraka. Sekarang babak baru kita masuk pertobatannya. Nah, kuncinya nanti di sini sebenarnya. Yang mulai banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kisah hidup seorang Abu Nuwas. Ada versi-versi tentang mengapa kok Abu Nuwas tiba-tiba tobat. Yang pertama ada yang bilang karena di penjara. Ketika di penjara kemudian dia sadar hidupnya jadi tambah religius. Ada juga yang versi kebalikannya, versi kedua malah sebenarnya dia tidak pernah tobat. Ada yang bilang bahwa dia cuma acting aja biar keluar dari penjara. Jadi aslinya ya tetap kayak Abu Nuwas yang lama. Ada yang bilang begitu. Tapi dari syair-syairnya belakangan kelihatannya ya dia benar-benar tobat. Ada versi lain, versi kedua. Jadi ada cerita satu ketika ini malam ganjil Ramadan, ya mungkin malam Lailatul Qadar. Nah, Abu Nuwas masih tetap dengan aktivitas biasanya, mabuk. Jadi waktunya orang taraweh, waktunya orang tadarusan, dia mabuk. Tiba-tiba didatangi orang ke depannya, langsung nuding wajahnya. Orang ini bilang, "Wahai Abu Hani, jika engkau tak mampu menjadi garam yang melezatkan hidangan, janganlah engkau menjadi lalat yang menjijikkan, yang merusak hidangan itu. Kalau kamu mau rusak, rusaklah sendiri, tapi jangan merusak yang lain. Waktunya orang tadarus, waktunya orang taraweh, kamu merusak situasi." Nah, itu peringatan keras bagi Abu Nuwas yang membuat dia tiba-tiba sadar. Entah siapa orang ini, tapi ini membuat dia tersadar bahwa selama ini mungkin dia kecewa dengan masyarakat, mungkin dia mengkritik masyarakat, tapi dengan semua yang dilakukan sebenarnya dia sedang nambah masalah baru di tengah masyarakat. Jadi orang hidup itu kan kalau bisa ya memang masalah di tengah masyarakat pasti ada. Cuma kalau bisa kita jadi problem solver. Kita jadi yang menyelesaikan masalah, bukan part of the problem, bukan bagian dari masalah. Apalagi menjadi pembuat masalah, apalagi jadi orang yang selalu bikin masalah. Nah, kadang-kadang kita ini ingin menyelesaikan masalah, tapi yang lahir adalah nambah masalah baru, yang masalah lama tidak selesai. Gayanya kita ingin menyelesaikan problem, tapi yang lahir justru problem baru, dan problem lama tidak selesai. Dan kalimat ini langsung ditujukan di depannya si Abu Nuwas. Kalau engkau tidak bisa menambah kelezatan hidangan, jangan jadi yang merusak hidangan. Merusak hidangan berarti nambah masalah. Dari situlah nanti Abu Nuwas terus sadar dan dimulailah fase baru, hidup jadi ulama, bahkan beberapa menyebut terus dia jadi sufi. Tapi tetap lucu, enggak apa-apa. Ya, karena sudah khasnya beliau, hidupnya memang tidak bisa kok kaku. Dia lentur. Makanya terus kesannya dia lucu, bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Oke, syair-syairnya banyak. Kita juga kan kenal beberapa syairnya. Ini diantaranya. Misalnya dia menasehati dirinya sendiri. Hai Abu Nuwas, jadilah orang terhormat, baik dan sabar. Ini 3 kalimat ini gabungan yang bagus. Orang terhormat, baik dan sabar. Terhormat itu kualifikasi sosial, baik itu kualifikasi individual, dan sabar itu hubungan dengan yang lain. Banyak orang yang terhormat dan baik tapi tidak sabaran. Banyak orang yang sabar dan baik tapi tidak terhormat. Banyak orang terhormat tapi tidak baik. Macam-macam kombinasi. Kalau bisa
Ikut Abu Nawas. Jadilah orang yang terhormat, baik dan sabar. Nah, ini dia memarahi dirinya sendiri. Waktu telah merusakmu dengan harta dan keinginan hanya demi kesenanganmu. Hai pendosa besar, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosamu. Sebesar-besarnya sesuatu masih lebih kecil dibandingkan ampunan Allah yang paling kecil. Ini menasihati diri untuk tobat. Tobat yang beneran. Yo, kayak kita ini sebenarnya ya sudah waktunya untuk tobat. Cuma kita kan masih ragu-ragu. Mbok yo tobat yang beneran. Yang beneran loh ya. Beneran itu berarti tidak diulang, janji tidak diulang lagi, kemudian tidak secara sengaja mengulang dan seterusnya. Jadi pertama-tama dia memarahi dirinya untuk mau bergerak bertobat, menyesali yang dilakukan sebelumnya dan tidak mengulang di masa depan. Dan ini kelihatan simpel tapi berat. Kalau istighfar sih iya, cuma istighfar kita kan sering istighfar formalitas. Nah, kalau Abu Nawas ini istighfarnya mantap karena dosanya banyak. Kita kan sering istighfarnya enteng karena kita merasa tidak banyak dosa. Jangan salah, Abu Nawas sebelumnya juga merasa tidak banyak dosa. Dia merasa kalau dia mabuk, kalau dia hura-hura, ya memang sudah seharusnya begitu. Hidup sekali mau apa? Kan tadi logikanya begitu. Mabuk tidak apa-apa daripada sholat masuk neraka. Logikanya tadi kan begitu. Jadi orang itu ketika ada di wilayah, ketika dia salah, biasanya dia tidak merasa salah. Maka butuh momen-momen kesadaran bahwa aku ini banyak salah. Kalau ingin istighfarmu mantap, kamu harus sadar bahwa kamu banyak kelirunya, banyak salahnya. Cuma kesadaran bahwa aku salah ini sering tertutup oleh kesadaranmu bahwa kamu itu tidak terlalu banyak salah. Setiap orang lebih dominan merasa bahwa aku ini sudah benar begini ini. Kalau kamu tak tanya satu-satu tetap merasa hidup kayak saya ini Pak yang benar dan baik. Rata-rata begitu. Jadi kesadaran yang mengemuka bukan kesadaran bahwa aku ini banyak salah dan mungkin sekali sering melakukan kesalahan. Tapi biasanya yang mengemuka dalam hidup kita itu kesadaran bahwa aku ini sudah benar. Hidup seperti ini loh yang bagus. Itu yang mungkin membuat istighfar kita tidak terlalu mantap. Kayak formalitas. Tobatnya bukan tobat yang serius. Nah, diajari oleh Abu Nawas, ayo nasihati dirimu sendiri. Kalau nunggu dinasihati orang ya tidak akan nyampe-nyampe. Nasihat yang paling bagus dari dirinya sendiri. Berarti apa? Kesadaran. Oke, dilanjutkan kalimatnya. Ini kesadaran bahwa betapa besarnya dosaku, maka apa pembelaanku akan segala yang telah kulakukan. Kalau besok Allah tanya, kenapa sih kok kamu mabuk? Kok tak larang mabuk aja begitu susahnya? Nilaiku di depanmu itu seperti apa sih? Kalau besok Allah tanya begitu gimana? Apa yang akan kukatakan kepada Tuhanku? Apa yang akan meringankan salahku saat aku keluar dari jalan kebenaran atau memunggungi kebaikan? Duhai beratnya tobatku dan bodohnya apa yang terlewat dari hidupku. Keluhan dari seorang Abu Nawas. Dia takut nanti kalau ditanya oleh Allah, mengapa sih engkau kok lebih memilih mabuk daripada aku? Kenapa engkau lebih memilih kesenangan duniamu daripada aku? Kamu mau jawab apa? Dijawab seperti apapun, aku sudah salah. Karena yang kupilih ternyata bukan jawaban yang benar, bukan pilihan yang benar. Itu kesadaran seorang Abu Nawas. Dari situ nanti terus muncul ini yang kalian hafal, yang sangat terkenal. Kalau ini sebenarnya nggak perlu saya baca, kalian pasti sudah sangat akrab. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, jelas aku bukan ahli surga. Wong aku ini kayak gini orangnya, nakalnya luar biasa, dosaku bertumpuk-tumpuk. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku ndak kuat kalau harus masuk neraka. Jadi ini keluhannya pada Allah. Ya Allah, aku ini masuk surga ndak pantas, masuk neraka ndak kuat. Itu malaikatnya bingung mesti.
biar pantas masuk surga gimana? Fahab li taubatan waghfir dzunubi. Maka ya Allah, anugerahi aku taubat dan ampuni dosaku. Jadi ini ada pelajaran dari kalimat ini bahwa taubat itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Maka berdoalah untuk dianugerahi taubat. Jalan kita untuk taubat pertama-tama nunggu anugerah dari Allah. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, dan ampunilah dosaku. Fa innaka huwa firudz dzambil azimi, karena engkau adalah yang pemberi maaf yang agung. Ya Allah, aku ini masuk surga ndak pantas, masuk neraka ndak kuat. Sudahlah ya Allah, ampuni aku. Kan engkau maha pengampun. Ringkasnya begitu. Dzunubi misla a'dadir rimali. Dosaku ya Allah sebanyak jumlahnya pasir. Jadi kalau ada padang pasir, pasirnya seluas itu, dosaku sebanyak itu. Maka satu-satunya jalan keluar hanya fahabli taubatan ya dzal jalali. Satu-satunya aku selamat nanti bisa ke surga dan terhindar dari neraka hanya kalau engkau menganugerahi aku pertaubatan. Wa umri nakisun fi kulli yaumin. Padahal umurku detik demi detik berkurang, setiap hari berkurang. Nakisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Sementara dosaku terus tambah umur tambah dosa. Kaifah timali, bagaimana aku menanggungnya ya Allah? Itu munajatnya seorang Abu Nuwas. Ilahi abdukal asi ataka. Wahai Tuhan, hambamu yang penuh dosa ini datang padamu. Mukirron bidzunubi wa qad da'aka. Menyatakan, mendeklarasikan dosa-dosanya. Wa qad da'aka, dan berdoa padamu, memohon padamu. Fa in taghfir, kalau engkau ampuni aku, fa'anta lidzaka ahlun, memang engkau ahlinya, tempatnya minta ampun. Fa'in tatrud, tapi kalau engkau tolak aku ya Allah, faman narju siwaka, lantas pada siapa lagi aku berharap kalau engkau saja tidak mengampuniku. Ini namanya munajat. Jadi mengeluh pada Allah, menyatakan kelemahan, menunjukkan dosa-dosa, kemudian pasrah pada Allah, minta diberi yang terbaik. Itu makanya kalimat ini banyak dipakai. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ini munajatnya Abu Nuwas. Ini babak pertobatannya. Tadi ada babak kemabuannya, terus babak hura-hura dalam cinta. Sekarang pertobatan. Ada satu babak lagi yang mau saya bawa, yaitu babak akhir hidupnya. Setelah tobat, ada banyak fase-fase dekat dengan Tuhan dalam hidupnya seorang Abu Nuwas. Nah, ini terus di akhir-akhir hidup beliau mengalami sakit. Saat sakit ini ada beberapa syair yang terkenal dari Abu Nuwas. Misalnya ini, tapi sekarang konotasinya sudah tidak kayak sebelumnya, sudah tidak ada mabuknya, tidak ada cinta-cintaannya. Kalau ini sudah konotasinya sudah ilahiyah. Kemusnahan tengah merayap ke bawahku dan ke atasku. Kulihat diriku sekarat, tahap demi tahap. Tiada waktu berlalu tanpa meruntuhkanku berantakan. Mengiring kekuatan, aku tersingkir dalam ketundukan. Saat ku ingat sekarang, aku melemah dan mengurus. Mengurus itu maksudnya tambah kurus ya. Bukan mengurus urusan apa gitu, enggak. Tertunduk di hadapan Tuhan. Betapa ku sesali hari-hari dan malam-malam itu. Tadi kan dia kegemarannya kan keluar malam. Kalau siang tidur, kalau malam keluar. Tapi ku sesali itu, penuh hura-hura dan permainan. Kita lakukan setiap kejahatan. Semoga Tuhan mengampuni, memaklumi, dan memberi penangguhan hukuman. Karena kalau tidak, pasti aku tidak selamat.
Ini waktu beliau sakit. Kemudian ada lagi lanjutannya. Setiap yang meratap akan diratapi. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap simpanan akan dibelanjakan. Dan setiap kenangan akan dilupakan. Hanya Tuhan yang tersisa. Siapapun yang dimuliakan, Tuhan jauh lebih mulia. Siapapun yang baik, Tuhan jauh lebih baik. Siapapun yang dipuji, Tuhan adalah puncaknya pujian. Siapapun yang diagungkan, Tuhan adalah puncaknya keagungan. Pada akhirnya semua muaranya pada Tuhan. Ia menjamin semua kebutuhan. Oh Tuhan, kita sengsara dan membutuhkannya. Jadi ini kesadaran setelah puncak hura-hura, puncak senang-senang, puncak kemabukan, sekarang kembali lagi ke Allah. Kesadaran bahwa semuanya nanti akan berakhir pada Allah saja. Nah, itu fase pertobatan seorang Abu Nuwas. Kalau ini puisi sebelum meninggal yang dikirimkan pada temannya. Puisi orang mati telah sampai padamu melalui kata-kata seorang bernyawa yang berada di persimpangan hidup dan kematian. Momen takdir telah menaklukkan tubuhnya, sehingga kini ia hampir lenyap tak tersisa. Kalau engkau menatap mataku, menangkap wujudku, tak akan kau temukan satupun kata dari buku wajahku. Jadi sekarang aku sudah tidak kayak dulu. Dulu aku jaya, dulu ganteng, rambutku ikal. Dulu aku hura-hura. Banyak perempuan jatuh tunduk takluk di depanku. Sekarang kalau engkau baca buku wajahku, sudah tidak ada apa-apa di situ. Bekasnya senang-senang tadi tidak ada. Bekasnya hura-hura tadi tidak ada. Yang tersisa hanya penyesalan, pertobatan. Semuanya sudah lenyap, tak tersisa. Dari situ nanti setelah ini beliau meninggal. Ada cerita saat salah seorang sahabat beliau setelah Abu Nuwas meninggal mimpi ketemu Abu Nuwas. Abu Nuwas, kamu kan dosamu banyak meskipun tobat. Nasibmu gimana sekarang? Ada cerita begitu. Terus Abu Nuwas bilang, alhamdulillah aku sempat tobat. Jadi Allah mengampuniku karena syair-syair yang kutulis, syair yang saya baca di depan tadi, termasuk Ilahilas. Syair-syair ini aku simpan di bawah bantalku. Terus dicek di bawah bantalnya, dan dari situ terus syair-syairnya, syair pertobatannya menyebar. Jadi awalnya memang itu asli munajat untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian dikenal orang banyak karena memang kalimat-kalimatnya menyentuh. Sejak muda memang pinter bikin kalimat. Jadi itu kisah Abu Nuwas. Ada banyak pelajaran. Yang pertama, akhirnya ternyata ke situ. Dan kita tidak harus ikut persis jalan yang sama kayak Abu Nuwas. Kalau memang merasa banyak dosa, jangan nunggu besok. Besok saja Pak saya tobatnya, kan harus hura-hura dulu. Tidak harus. Kan harus mabuk-mabuk dulu ya ndak. Pacar-pacaran dulu lah Pak ya ndak. Jadi tidak harus kita menyesal sebagaimana Abu Nuwas. Abu Nuwas mengalami experience, kalau bahasanya Konfusius. Pengalaman pahit dulu baru tobat. Kita tidak harus begitu. Karena untuk mengambil hikmah kebijaksanaan dari pengalaman orang lain itu tidak harus difotokopi. Ada kalanya kita tiru yang baik-baik saja. Jadi pelajarannya ternyata pertobatan. Jadi kita manusia wajar punya salah, tapi tidak wajar kalau tidak merasa salah, tidak ngaku salah, apalagi tidak mau tobat. Itu pelajarannya di situ. Oke, sisanya kita akan ngambil beberapa hikmah. Ada puisinya banyak, Diwan Abu Nuwas itu lumayan. Saya potong kecil-kecil dalam bentuk hikmah. Ini puisi-puisi setelah tobat ya, jangan puisi-puisi yang di depan tadi. Saya potong-potong. Itu kalimatnya bagus. Begitu engkau cinta pada dunia, maka hanya kepahitan hidup yang akan kau rasa. Tidakkah engkau tahu hakikat dunia yang awalnya bening dan akhirnya asin? Itu Abu Nuwas mengingatkan kita bahwa
Dunia yang kita cintai ini punya hakikat positif di awal, tapi lama-lama dia akan jadi negatif. Ini hakikatnya dunia sudah. Manusia awalnya muda, kuat, jago, tapi lama-lama dia akan menyusut, menurun, jadi tua, jadi lemah. Makan enak, seenak apapun makanan. Awalnya enak, tapi coba kamu tambah dari 1 piring jadi 2 piring. Enaknya tinggal setengah, kamu tambah lagi jadi 3 piring. Enaknya tinggal 1/4, kamu tambah lagi. Sampai piring kelima kamu akan muntah. Yang enak tadi jadi tidak enak. Itu hakikatnya dunia. Pacar cantik, apalagi? Iya cantik sekarang umur berapa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Setara kita selevel, sama. Jadi kalau kamu nembak terus jawabannya tunggu ya 30 tahun lagi, oh itu sudah berubah banyak pasti sudah. Oh manusia, dunia levelnya menurun. Jadi awalnya bening, akhirnya asin. Maka kalau kita jatuh cinta pada dunia, siap-siap sakit dan kecewa. Karena dunia itu dahsyat nikmat di awal toh. Lama-lama kualitas kuantitasnya menurun. Jadi jangan jatuh cinta pada dunia, rugi. Eman-eman. Jadi jatuh cintalah pada yang lebih hakiki. Saya lupa pernah baca di mana. Kalau akhirat itu kebalikannya dunia. Akhirat itu tambah lama, tambah meningkat, tambah berkualitas. Cuma ya mungkin teori yang lain, kitab yang lain. Jadi ceritanya kalau di akhirat itu misalnya hubungan suami istri awalnya enak, diulang lagi tambah enak lagi, tambah enak lagi. Beda sama di dunia, tambah enak 2 kali, 3 kali, kamu sudah. Ya kalau di akhirat itu ada yang kitab yang cerita begitu. Sebenarnya itu metafor untuk menunjukkan kalau bedanya dunia sama akhirat. Maka yang kita cintai harusnya yang lebih hakiki, ketuhanan dan akhirat, bukan yang dunia. Terus ini sindiran. Wahai orang-orang yang peduli pada agama, ketahuilah bahwa kebebasan dan pemaksaan itu tidak ada. Semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya selain kematian dan alam barzah. Tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa apakah ia masuk surga ataukah neraka. Ini sindiran bagi kita. Di antara kita ada yang mengunggul-unggulkan kebebasan, ada kebalikannya, mengunggul-unggulkan kekakuan, pemaksaan. Yang satu beragama sangat keras, yang satu beragama sangat longgar. Yang satu andalannya kebebasan, yang satu andalannya pemaksaan. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tidak ada benarnya. Orang yang menganut aliran kebebasan biasanya menyebut yang aliran pemaksaan sebagai dogmatis lah, literalis lah, apalah, fundamentalis lah. Kebalikannya, yang punya aliran pemaksaan biasanya menyebut yang punya mazhab kebebasan sebagai liberal lah, sesat lah, macam-macam. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya, dua-duanya salah. Kenapa? Jangkauan wawasan manusia tidak ada yang berderajat pasti. Satu-satunya yang bisa dipastikan dalam hidup ini hanya kematian dan akhirat, alam barzah. Jadi yang kita omongkan berdasarkan pemahaman kita itu semuanya tidak pasti. Satu-satunya yang pasti hanya kematian dan alam barzah. Maka untuk hal yang tidak pasti jangan korbankan hal yang pasti. Karena hal yang tidak pasti tadi kita meresikokan bahaya kepastian. Maksudnya apa? Kadang-kadang demi kebebasan, demi pemaksaan kita terus saling serang, saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling berbuat dosa. Ini kan resikonya setelah kematian. Jadi sebenarnya kita sedang menjual yang tidak pasti demi menjual yang pasti demi yang tidak pasti. Kalimat ini arahnya ke situ. Padahal ngapain sih kita mengklaim bahwa kita pasti benar, kita pasti lurus, wong tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa apakah ia masuk surga ataukah neraka. Siapa berani angkat tangan menjamin saya pasti surga, Pak? Tidak ada. Seandainya kamu orang soleh sekalipun, begitu kamu yakin 100% masuk surga, ada kesombongan dalam hatimu. Dan dia yang jadi hijabmu untuk masuk surga. Jadi
Ndak ada satupun yang pasti. Wong begitu nanti di akhirat sudah hak prerogatifnya Allah. Mau surga apa neraka itu sudah urusannya Allah, ndak jaminan. Ada yang amalnya luar biasa karena kesalahan kecil akhirnya nggak jadi masuk surga. Ada yang dosanya luar biasa karena kebaikan kecil ndak jadi masuk neraka. Kan banyak cerita-cerita semacam itu. Ada ulama yang ndak jadi masuk surga karena mengambil kayu selilit waktu dia habis kundangan pulang ke rumah, ngambil kayu kecil karena ndak ada tusuk gigi miliknya tetangganya. Itu kan yang dicerita selilit sang kiai itu kan. Gara-gara selilit kayu kecil ini dia ndak jadi masuk surga. Tapi ada pelacur yang memberi minum anjing. Gara-gara kebaikan memberi minum anjing ini, dia masuk surga. Meskipun hakikatnya dia seorang pelacur. Dalam tumpuan dosa, kebaikan kecil bisa membawa ke surga. Dalam tumpuan pahala, kesalahan kecil bisa menyeretmu ke neraka. Maka tidak ada yang pasti. Jangan menyombongkan diri. Tak seorang pun begitu terpisah nyawa bisa memastikan apakah ia masuk surga ataukah neraka. Maka jangan merasa aman, jangan merasa sudah selamat. Oke, itu kalimat selanjutnya. Terus, kulihat setiap yang hidup itu fana, putra si fana, dengan nasab mulia yang bersambung kepada yang juga fana. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini semuanya fana. Bahkan dirimu sendiri itu fana. Fana itu berarti pada akhirnya akan lenyap. Kita juga akan lenyap. Nenek moyang yang engkau bangga-banggakan juga akan lenyap. Keluarga yang engkau bangga-banggakan, engkau cintai juga fana. Semuanya fana. Maka segala konflik, segala pertikaian, segala perselisihan di muka bumi ini sifatnya hanya permainan saja. Kenapa permainan? Wong semuanya fana kok. Ngapain kita serius-serius amat? Semuanya fana. Makanya katanya orang Buddha itu ya semuanya kosong. Yang isi itu sebenarnya kosong, dan yang kosong sebenarnya isi. Itu rahasianya di situ. Yang kita anggap tidak ada apa-apa, ya ada apa-apanya. Tapi yang kita anggap ada apa-apanya sebenarnya hakikatnya tidak ada apa-apanya. Hidup ini fana, pada akhirnya akan lenyap. Nah, jadi kulihat setiap yang hidup itu fana, putra si fana, dengan nasab mulia yang bersambung pada yang juga fana. Nah, itu nasihat dari Abu Nuwas. Bayangkan bedanya tadi, syair-syair di awal yang begitu liar, begitu mabuk, begitu hura-hura, ternyata babak terakhir kehidupannya begitu indah. Dia masuk ke ranah sufistik, memahami hakikat. Ada momen pencerahan dalam hidupnya sehingga banyak nasihat-nasihat berharga yang kita dapat. Makanya dia tergolong tokoh besar yang kita ingat sampai hari ini. Kalau ini kalimat-kalimat terakhir juga dari Abu Nuwas, lebih baik mati karena cengkraman kesunyian daripada mati karena payahnya, capeknya kecerewetan. Betapa sering engkau kehilangan diri dalam kelakar. Ini saya potong dari syairnya. Hari ini kemungkinan kita akan mati dalam payahnya kecerewetan. Semua orang cerewet hari ini. Kita akan lihat yang kita pegang tiap hari kan, isinya suara dalam bentuk tulisan. Kita hidup dalam belantara kata-kata, itu payahnya kecerewetan. Padahal akan lebih baik kalau kita mati dalam kesunyian, keheningan. Ada banyak makna, ada banyak rahasia dalam keheningan. Begitu kita hidup dalam berantara kecerewetan tadi, kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan kehilangan yang hakiki. Karena yang tempelan sangat banyak, maka yang sejati tidak akan terlihat. Semakin banyak kata-kata mengepung kita, semakin sulit kita mencari yang sejati. Maka carilah ruang di mana engkau bisa hening, engkau bisa sunyi, biar jernih melihat dunia ini. Kalau kita sibuk terus, capek terus dengan kata-kata, maka kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan mati karena payahnya kecerewetan. Katanya Abu Nuwas bahkan, betapa sering
engkau kehilangan diri dalam kelakar. Kelakar itu kan ngomong ngalor ngidul yang tidak jelas. Yang itu membuat kita kehilangan diri, tidak waspada. Padahal mungkin dulu ini hobinya Abu Nawas, kelakar. Tapi kemudian dia sadar dalam kelakar kita sering kehilangan diri. Kita sering kehilangan hakikat hidup kita. Jadi terakhir Abu Nawas ini menasihat kita, ayo kita bikin waktu-waktu kita berharga. Kalau tidak, carilah kesunyian atau keheningan. Di situ harga nilai akan muncul. Jadi rumusnya itu. Dalam sehari bikinlah momen untuk dirimu sendiri. Tapi untuk dirimu sendiri bukan untuk hura-hura, tapi untuk kesunyian, untuk keheningan. Kalau dalam agama momen-momen muhasabah dan tafakkur. Disitulah nanti kualitas hidup kita akan naik. Oke, saya kira itu Abu Nuwas.